Al-khatimatu fi masaila muhimmatin. Penutup di dalam persoalan-persoalan yang penting. Tatba'u ma salafa nukilat anis salafi. Harakatnya ini keliru ya. Tatba'u ma salafa nukilat anis salafi. Mengikuti keterangan yang telah lalu yang dinukil dari generasi salaf. Soal, hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli? Apakah boleh berbicara di dalam persoalan zat Allah Ta'ala dengan akal? Jawab, la yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. Tidak boleh berbicara di dalam persoalan zat Allah Ta'ala dengan akal. Jadi kalau kita berbicara tentang zat Allah, maka kita tidak boleh menggunakan akal semata. Artinya kita harus menggunakan dalil-dalil. Baik itu dalil berupa Al-Quran ataupun berupa Al-Hadis. Kenapa? Li'annal aqla qasirun an idraki dzatil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya akal itu pendek dari menjangkau persoalan zat Allah yang maha pencipta subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita berbicara di dalam persoalan zat Allah Ta'ala hanya dengan menggunakan akal. Kenapa? Karena akal itu pendek. Akal itu terbatas, tidak dapat menjangkau zat Allah Al-Khaliq. Fakullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Maka setiap apa yang terlintas di dalam pikiranmu, di dalam benakmu, di dalam angan-anganmu, maka Allah berbeda dari hal itu. Soal, idza kana al-aqlu la yudriku dzatahu ta'ala, fa kaifa al-wusulu ila ma'rifatihi ta'ala? Ma'a anna al-ma'rifata wajibatun ala kulli ahadin. Apabila adanya akal itu tidak dapat menjangkau pada persoalan zat Allah Ta'ala, maka bagaimana caranya untuk sampai kepada mengenal Allah Ta'ala? Karena sesungguhnya mengenal Allah itu adalah kewajiban atas setiap orang. Jawab, inna ma'rifatahu ta'ala tahsulu bima'rifati sifatihi. Sesungguhnya mengenal Allah Ta'ala itu dapat dihasilkan dengan mengenal sifat-sifatnya. Minal wujudi, dari sifat wujud ada, wal qidami, dan maha dahulu, wal baqa'i, dan maha kekal, wa mukhalafatihi lil hawadithi, dan berbedanya Allah dari makhluk-makhluk, wal qiyami binafsihi, dan mandirinya Allah pada zatnya sendiri, wal wahdaniyati, dan maha esa, wal hayati, dan maha hidup, wal ilmi, dan maha tahu, wal qudrati, dan maha kuasa, wal iradati, dan maha berkehendak, was sam'i, dan maha mendengar, wal basari, dan maha melihat, wal kalami, dan maha berfirman. Jadi untuk mengenal Allah cukup dengan mengenal sifat-sifatnya. Tidak perlu kita berpikir tentang zat Allah. Karena akal kita pendek, tidak akan pernah dapat menjangkau zat Allah. Jadi cukup mengenal Allah dari sifat-sifatnya dan nama-namanya. Soal, bi ayyi syai'in arafna Allah Ta'ala ma'a annana ma ra'aynahu bi absarina. Dengan apa kita dapat mengenal Allah Ta'ala padahal sesungguhnya kita tidak melihat Allah dengan pandangan-pandangan kita? Jawab,
arafna wujudallahi ta'ala wa baqiya sifatihi bidhuhuri athari qudratihi fi hadhihi al-makhluqati al-hadithati al-mutqinati al-badi'ati al-muhayyirati lil-uquli. Kita dapat mengenal wujudnya Allah Ta'ala, kita dapat mengenal adanya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang lain dengan penampakan dari bekas-bekas sifat maha kuasanya Allah di dalam makhluk-makhluk ini yang terjadi, yang sempurna, yang indah, yang membingungkan, mencengangkan terhadap akal-akal. Kas-samawati wa mashtamalat alaihi minasyamsi wal qamari wan nujumi. Seperti langit-langit dan isinya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Wal ardi wa mashtamalat alaihi minal ma'adini wal ashjari. Dan bumi dan isinya dari barang-barang tambang, pohon-pohon, wa ghairi dzalik, dan selain itu, min anwa'il hayawanatil lati minhal insanu. Dan selain itu dari aneka macam binatang yang termasuk di antaranya adalah manusia. Al-makhluqu fi ahsani taqwimin, yang mana manusia itu diciptakan di dalam paling bagusnya bentuk. Al-mausufu bi anwa'il kamali wal fadli, yang disifati dengan aneka macam kesempurnaan dan keutamaan. Al-mumtazu bil aqlil qawimi, yang dianugerahi kesempurnaan, kelebihan berupa akal yang lurus. Fakama anna man syahada bina'an arafa anna lahu baniyan. Sebagaimana sesungguhnya orang yang menyaksikan terhadap gedung, maka ia tahu sesungguhnya gedung itu memiliki pembangun. Wa man syahada kitaban arafa anna lahu katiban. Dan barang siapa menyaksikan pada sebuah kitab, maka ia tahu sesungguhnya kitab tersebut memiliki penulis. Jadi orang yang melihat terhadap sebuah gedung, maka ia tahu bahwa gedung tersebut pasti ada yang membangun. Dan orang yang melihat pada sebuah kitab, ia pasti tahu bahwa kitab tersebut pasti ada yang menulis. Wa illam yarahu wa lam yasma' khabarahu. Meskipun orang tersebut tidak melihat yang membangun, meskipun ia tidak melihat pada yang menulis, bahkan meskipun ia tidak mendengar kabar tentang pembangun dan penulis itu. Jadi jika kita melihat sebuah gedung, kita pasti tahu bahwa gedung tersebut pasti ada yang membangun. Meskipun kita tidak tahu siapa yang membangun. Ketika kita melihat sebuah kitab, kita pasti tahu bahwa kitab tersebut pasti ada penulisnya. Meskipun kita tidak melihat penulisnya. Jadi konsekuensi dari adanya bangunan pasti ada yang membangun. Dengan adanya kitab pasti ada yang menulis. Fakadzalika man ra'a hadzal 'alam al-mutqin al-badi' al-bahir, 'arafa anna lahu mujidan qadiman 'aliman muridan qadiran hakiman. Maka seperti itu pula orang yang melihat pada alam semesta yang sempurna ini, yang indah, yang cemerlang, maka orang tersebut pasti tahu bahwa alam semesta itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti dahulu, lebih dulu adanya daripada alam semesta. Karena yang menciptakan itu pasti ada sebelum yang diciptakan. Qadiman, maha dahulu, lebih dulu adanya daripada alam semesta, daripada yang diciptakan. Aliman, pasti maha tahu. Kalau tidak tahu, mana mungkin bisa menciptakan alam semesta yang luar biasa ini. Muridan, maha berkehendak,
yang dengan kehendaknya itulah alam semesta ini ada. Qadiron, maha kuasa, yang dengan sifat kuasanya itulah alam semesta yang cemerlang ini, yang indah ini, yang sempurna ini bisa ada. Hakiman, maha bijaksana, yang dengan sifat maha bijaksananya itulah alam semesta ini ada dengan beragam keindahan dan keluar biasaannya. Soal, hal li hadhil mas'alati nadhirun fil makhluqati? Ay, hal yujadu fil makhluqati syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'a annana la narahu? Apakah di dalam persoalan ini ada yang serupa di dalam makhluk-makhluk? Maksudnya, ada contoh yang mirip di dalam persoalan ini. Di dalam persoalan, kita tidak melihat Allah, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, apakah ada sesuatu di dalam makhluk-makhluk, sesuatu yang kita yakini bahwa sesuatu itu ada, tapi kita tidak melihatnya? Jawab, na'am. Wadhalika karruhi. Ya, ada. Itu contohnya adalah ruh. Fa inna nahkumu biwujudiha wa illam nahdha bisyuhudiha. Sesungguhnya kita menghukumi bahwa ruh itu ada. Padahal kita tidak menyaksikannya. Kita tidak melihat ruh itu. Jadi kita meyakini ruh itu ada, meskipun kita tidak melihat ruh dengan mata kita. Haitsuna romalaha minal athari. Karena kita melihat bekas-bekas yang membuktikan terhadap adanya ruh. Ma'annana la naraha bil absari wa la nudriku haqiqataha bil afkari. Padahal sesungguhnya kita tidak melihat pada ruh dengan pandangan-pandangan kita. Dan kita tidak menjangkau hakikat ruh dengan pikiran-pikiran kita. Nah, kita meyakini bahwa ruh itu ada. Tapi kita tidak melihat ruh. Dan akal kita tidak menjangkau hakikat ruh. Nah, wa kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu wa illam narahu bi absarina wa lam nudrik haqiqata dzatihi bi afkarina. Maka seperti itu pula Allah subhanahu wa ta'ala meskipun kita tidak melihat Allah dengan pandangan-pandangan kita dan kita tidak menjangkau hakikat zat Allah dengan pikiran-pikiran kita, najzimu biwujudi dzatihil mausufati bisifatil kamali. Kita dapat memastikan terhadap wujudnya zat Allah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nadhran lima nara min athari sun'ihil badi'i subhanahu wa ta'ala. Dengan pertimbangan terhadap apa yang kita lihat dari bekas-bekas ciptaannya Allah yang sempurna subhanahu wa ta'ala. Asyahidi bilisanil hali wal maqali. Dan dengan menyaksikan dengan lisan keadaan, dengan lisan perbuatan dan perkataan. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ada meskipun pandangan kita tidak melihat Allah dan pikiran kita tidak dapat menjangkau hakikat zat Allah. Karena kita menyaksikan adanya bekas-bekas dari sifat maha kuasanya Allah yang menjadi bukti terhadap adanya Allah, yaitu alam semesta. Alam semesta yang sempurna, yang indah, yang cemerlang ini membuktikan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Berarti Allah itu ada, meskipun mata kita tidak melihatnya, meskipun pikiran kita tidak menjangkau hakikat zatnya.
Soal, hal yajuzul khawdu fi haqiqatir ruhi wal bahthu an mahiyatiha. Apakah boleh mendalam-dalami, membicara secara mendalam di dalam persoalan hakikat ruh dan membahas tentang apa sebenarnya ruh itu? Jawab, la yajuzu dzalik. Hal itu tidak boleh. Li'annal aqla qasirun an idraki haqiqatiha fal bahthu anha idha'atu waqtin. Karena sesungguhnya akal itu pendek dari menjangkau terhadap hakikat ruh, maka pembahasan tentang hakikat ruh itu hanya menyia-nyiakan waktu. Wa hadza akbaru dalilin ala qusuri aqlil insani. Dan ini adalah paling besarnya bukti atas pendeknya akal manusia. Fa innahu lam yudrik haqiqata ruhihi ma'a kauniha makhluqatan wa ghairu kharijatin anhu. Karena sesungguhnya akal manusia itu tidak dapat menjangkau hakikat ruhnya. Padahal adanya ruh tersebut adalah makhluk yang tidak keluar dari dirinya. Jadi bukti bahwa akal manusia itu pendek adalah akal tidak dapat menjangkau terhadap hakikat ruh. Padahal ruh itu makhluk dan ruh itu ada di dalam diri manusia. Nah, akal manusia tidak dapat menjangkau hakikat ruh padahal ruh itu ada di dalam diri manusia. Nah, ini bukti bahwa akal manusia itu pendek. Tidak dapat menjangkau hakikat ruh. Padahal ruh itu ada di dalam diri manusia itu. Liyaqta'al amalam an idraki haqiqati khaliqihi alladhi laisa lahu syabihun. Untuk memutus harapan, untuk menghentikan harapan dan keinginan dari menjangkau hakikat penciptanya yang mana tidak ada yang serupa baginya. Nah, jadi akal manusia itu tidak akan dapat menjangkau hakikat zat Allah. Jangankan menjangkau hakikat zat Allah. Untuk menjangkau hakikat ruh saja, manusia itu sudah tidak mampu. Padahal ruh itu ada di dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu, hentikan berbicara di dalam persoalan hakikat zat Allah. Karena akal yang pendek ini tidak mungkin dapat menjangkaunya. Jangankan menjangkau hakikat zat Allah. Untuk menjangkau hakikat ruh saja, yang mana ruh itu ada di dalam diri manusia, manusia sudah tidak mampu. Soal, hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basari? Apakah mungkin melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan, dengan penglihatan mata? Jawab, ru'yatullahi ta'ala bil basari mumkinatun aqlan. Melihat Allah ta'ala dengan pandangan, dengan penglihatan adalah mungkin secara akal. Wa waqi'atun fil jannati lil mu'minina naqlan. Dan akan terjadi di surga terhadap orang-orang mukmin secara dalil nakli. Jadi ada dalil yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di surga. Fa inna Allah ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yumkinu ru'yatuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada dan setiap yang ada mungkin untuk melihatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan cemerlang. Pada Tuhannya ia melihat.
fayarawnahu bil absari bighairi kaifin yaumal qiyamati. Maka mereka melihat Allah dengan pandangan-pandangan, dengan tanpa kaifiyah di hari kiamat. Wa yuhjabu anhul kafiruna ziyadatan lahum fil khusrati wan nadamati. Dan orang-orang kafir dihijab dari melihat Allah sebagai tambahan bagi mereka di dalam kerugian dan penyesalan. Jadi melihat Allah itu adalah sesuatu yang mungkin menurut akal. Karena Allah itu ada, dan setiap yang ada itu mungkin untuk dilihat. Dan secara dalil nakli, orang-orang beriman akan melihat Allah di surga dengan penglihatan dengan pandangan mata. Maka orang-orang beriman akan melihat Allah di surga dengan pandangan-pandangan, dengan penglihatan-penglihatan, bighairi kaifin, dengan tanpa kaifiyah, dengan tanpa bagaimana. Nah, yang dimaksud dengan tanpa bagaimana ini, melihat Allah itu tidak serupa dengan melihat makhluk. Jadi tidak dapat dibagaimanakan. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimana itu kan aslinya bagai yang mana. Nah, Allah itu tidak bagai makhluk apapun. Dan tidak ada makhluk yang bagai Allah. Maka melihat Allah tidak dapat dibagaimanakan. Tidak dapat disamakan dengan melihat makhluk. Jadi orang-orang beriman akan melihat Allah di surga dengan tanpa kaifiyah, dengan tanpa bagaimana.